Fraksi Demokrat minta Kapolri Jenderal Listio Sigit diberhentikan sementara. Ini alasannya. Polisi kasih keterangan kita kepada publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohong oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam. Kalau Pak Beni tidak percaya dengan polisi, maka Pak Mahfud itu menyampaikan secara terbuka dahulu agar polisi untuk menjelaskan selanjutnya atas keterbukaan Pak Mahfud kepada publik. Pak Desmond pantas memberikan apresiasi karena masyarakat memberikan pencerahan ini melalui Pak Mahfud, bukan pada polisi. Tapi di sisi lain Pak Mahfud, kita ini jangan terbelenggu karena satu kasus. Kan lelah Pak, masa urusannya Verdi Sambo aja Pak, sedangkan kasus lain banyak. Nah, mungkin Pak Mahfud tadi juga menyampaikan, saya ketemu Pak Mahfud di paripurna kemarin, juga menyampaikan dengan yang sama untuk menyudahi hal-hal terkait dengan perkara yang sudah menyita, melelahkan publik. Interupsi Pak. Jadi, saya pikir harus disimpulkan dulu, apakah informasi soal mundurnya siapa yang akan mundur ya bintang 3 tersebut disampaikan terbuka atau konfidensial. Saya sendiri berpikir kalau kita konfidensial ya hancur kita sama-sama di mata publik. Rakyat monitor saat ini. Ada apa? Diterbuka saja kan, kita yakin apa yang disampaikan Pak Mahfud benar. Pak Mahfud sejauh ini nggak pernah salah dalam mengupdate info-info kepada publik gitu kan. Jadi saya pikir nggak apa-apa Pak Beni, jangan konfidensial, terbuka saja, nggak ada masalah. Terima kasih. Jabatan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diminta untuk diberhentikan sementara setelah dugaan pembunuhan Brigadir J yang diduga dilakukan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Permintaan itu disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman. Politikus Partai Demokrat itu menilai publik sudah tidak percaya dengan kepolisian dalam mengusut kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Irjen Verdi Sambo itu. Ia menjelaskan ketidakpercayaan publik terhadap Polri dalam penanganan kasus Verdi Sambo lantaran Polri awalnya mengumumkan kepada publik bahwa Brigadir J tewas akibat baku tembak. Namun, setelah keluarga curiga dan publik menyoroti lebih jauh, Polri mengusut kembali lalu mengumumkan hal itu berbeda. Diketahui Brigadir J tewas diduga karena ditembak di rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Adapun Verdi Sambo diduga sebagai otak pembunuhan terhadap Brigadir J. Menurut dia, jabatan itu bisa diambil alih oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam kasus ini, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 3 diantaranya anggota Polri yakni Irjen Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae Bribka Riki Rizal. 2 lainnya adalah istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan seorang asisten rumah tangga Sambo, Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, dijerat pasal 340 subsidiar 338 junto 55 dan 5 nafkah KUHP. Sementara itu, Pak, sudah malu Verdi Sambo dicecar Komnas HAM. Saya akui semua, saya yang merekayasa, saya otaknya. Diperiksa kok Mbak tak kuat terus dicecar pertanyaan. Suami Putri Chandrawati ini lantas mengakui semua dosanya terhadap Brigadir J di depan Komnas HAM. Bahkan Verdi Sambo juga terang-terangan mengaku jika dirinya lah yang merekayasa dan menjadi dalang kematian Brigadir J. Tak hanya itu, selain Baradae, orang yang ikut menembak Brigadir J adalah Verdi Sambo. Selain sutradara, penulis skenario sekaligus aktor, Verdi Sambo juga penentu para tokoh dari orang-orang di circle terdekat berikut skripnya. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf yang tak lain sopir pribadi Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Bahkan Verdi Sambo penyedia properti untuk eksekusi seperti pistol dan peluru dan perekrut pemeran figuran dari orang-orang luar di circle utamanya. Semua pengakuan Verdi Sambo di atas mengalir begitu saja saat Komnas HAM datang memeriksanya di Makobrimob Kelapa II Depok Jumat sore. Dari pemeriksaan itu, Verdi Sambo mengakui sebagai otak pembunuhan atau penembakan Brigadir J dan otak yang merancang obstruction of justice. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengakui tak semua pertanyaan disodorkan karena Verdi Sambo memilih to the point saja. Kata Verdi, Pak, sudah, saya akui semua Pak, memang saya yang merekayasa, saya otaknya, kata Verdi Sambo. Dan keras, politisi Demokrat minta Menko Polhukam menonaktifkan Kapolri. Beni Kaharman bilang masyarakat dibohongi dalam kasus Brigadir J. Anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman berharap Kapolri Listio Sigit Prabowo agar dinonaktifkan dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Politisi Demokrat ini meminta pengambil alihan tersebut karena masyarakat telah dibohongi oleh Polri dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J. Beni meminta agar nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik. Setelah itu, Beni juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik. Ia menilai Listio Sigit tidak cukup kuat untuk menuntaskan kasus yang diduga melibatkan banyak jenderal dalam kasus Irjen Verdi Sambo, termasuk kabar